Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan mengenai keuangan negara. Berikut jawaban dan penjelasan saya terkait pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Menurut Undang-Undang 17 tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksana dan kewajiban tersebut. Yang kedua, jelaskan apa itu objek, subjek keuangan negara, proses terbentuknya keuangan negara, dan tujuan keuangan negara. Yang pertama, objek adalah semua hak dan kewajiban termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Yang kedua, subjek, pemerintahan pusat, Pemda, perusahaan atau negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya di KN. Yang ketiga, proses adalah dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Yang keempat, tujuan adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Soal yang ketiga, sebutkan ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang 17 tahun 2003. Nah, yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara atau menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Dan yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Yang kedelapan, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Dan yang terakhir, kesembilan, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Soal yang keempat, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Yang pertama, keuangan publik mencangkup masalah-masalah kreasi, memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintahan pusat dan daerah. Penerimaan negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, uang yang masuk ke kas negara. Pendapatan negara, Undang-Undang 17 tahun 2003, hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Yang kedua, keuangan publik mencangkup aspek pengeluaran negara yang termasuk di dalamnya belanja publik, negara, atau pusat dan daerah. Pengeluaran negara, UU 17 tahun 2003, uang yang keluar dari kas negara, belanja negara, Undang-Undang 17 2003, kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dan yang ketiga, keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Terminologi lain dari utang dan atau piutang negara. Oke, soal kelima, jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. Yang pertama, bidang keuangan negara. Yang kedua, subbidang pengelolaan fiskal. Yang ketiga, subbidang pengelolaan moneter. Dan yang keempat, subbidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan. Contohnya, Presiden pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada pertama, Menteri Keuangan. Yang kedua, selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga. Yang keempat, selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya.
Dan yang kelima, catatan, Kementerian Keuangan juga merupakan salah satunya. Keenam, gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala Pemda. Yang ketujuh, selaku kepala Pemda untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir, tidak termasuk kewenangan di bidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Soal keenam, sebutkan pihak-pihak pemegang kuasa pengelolaan keuangan dan gambarkan alur kuasa tersebut, yaitu Presiden pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang kedua, Menteri atau pimpinan lembaga, selaku pengguna anggaran atau penggunaan barang Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala Pemda, untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Soal yang ketujuh, sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur tentang kebijakan moneter. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia bertugas menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur pengelolaan keuangan negara termasuk kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur pengelolaan kas dan arus uang negara untuk mendukung kebijakan moneter. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara mengatur pengawasan keuangan negara agar kebijakan moneter berjalan transparan. Paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu perubahan mendasar dari financial administration ke financial management. Dan yang kedua, semangat yang melandasi let the manager manage. Yang ketiga, pengendalian check dan balance mekanis. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.